Ini ada penampilan saya setelah vakum satu setengah tahun nggak berteater. Mungkin kalau hidup itu harus ada jedanya biar ada nikmatnya. Ya mungkin ini sebuah persembahan untuk kalian dan untuk yang itulah. Kita akan bertemu lagi. Kenalkan, aku adalah masa rindu yang nyaris hilang, tenggelam dalam perasaan bisu. Aku adalah bagian dari dirimu yang selama ini tersisih, tersingkir, nyaris tersungkur, hilang. Aku adalah bagian dari bawah sadarmu yang terlupa sebelum usiamu lapuk. Sadarlah, aku ada. Bukan sekedar titik-titik untuk diabaikan, bukan debu, kerikil atau batu. Aku hidup. Aku hidup. Bergerak tubuh di atas agitasi rasa lain. Aku menang. Aku menang. Aku pemenangnya. Perkenalkan, aku adalah masa yang tercipta antara dinding-dinding kekuatan. Disandung oleh aku punya rasa. Pantaskah ini dikatakan cinta? Sedangkan ini hanya memiliki lara. Dan ini hanya memberi duka. Saling sadar yang ketelan ambisi, rindu terkelupas menjadi goreng yang menjijikan. Aku adalah hasil dari rintihan siang malam yang merindukan kekuasaan, nafas yang panjang. Ada yang tahu dan kata cinta yang sebenarnya. Kata cinta yang sebenarnya. Mungkin itu adalah ungkapan hati saya. Moderator guys.
Apa sekalian langsung puisi? Langsung puisi. Langsung puisi. Trik sih. Ya wis, takon-takon nang kene. Takon-takon loh ya. Awal iki. Proses ini saya lalui waktu saya semester 1. Itu mungkin pada teater itulah. Saya sudah keluar dari teater itu ya kurang lebih 1,5 tahun, 1,5 tahun. Kok berhenti kenapa? Apa? Saya berhenti kenapa ya? Memendam rasa. Saya sudah seperti katanya Cak Nun. Hidup itu harus ada jedanya. Seperti membuat lagu kan Indonesia Raya, Indonesia jeda tanah airku. Nah, harus jeda itu bukan berhenti, tapi dia menggali apa yang tidak dia miliki yang dulu. Apa? Memendam, tahu mengeluarkan semua. Ya, bisa jadi itu. Beraninya kok bisa sampai itu seperti pelampiasan gitu. Pelampiasan. Maksudnya benci. Kok bisa ekspresif begitu hebatnya lah ekspresi ya. Ini sampai hawanya tuh kena. Heeh. Dia ada kok. Piye. Sampai teko. Sik. Nah, itu pasti nggak penting. Iya, terus saya. Dia terus saya aku ngomong. Kan kita Duh, gak apa-apa lah. Ini pengirim musiknya. Ini sampai takut semua ini. saya. Kalau nggak ada pengirim musiknya saya nggak bisa seperti ini. Iya. Rodok nyedar gak pada ketok. Ya wes. Wes kene wae. Kau hancurkan saja. Nah ini kok bisa tanpa latihan? Latihan betul. Latihan. Mau latihan pisan tok kan? Enggak itu bisa serasi gitu. Ada chemistry. Wah. Calon buat saya. Duet. Mungkin besok bisa. Buat melamar. Aku benci ya. Bisa menjiwai. Bisa menjiwai. Yo jiwa wae to. Itu sebenarnya kalau kita baca terus itu dibaca terus. Ini maksudnya apa sih? Dia apa itu hati kita memberontak. Aku kudune macane iki ngene iki. Oh, jancuk ini kan tergantung kepada siapa. Bahwa itu dialognya jancuk iya. Jancuk apa? Jancuk iki ngopo ngono. Song. Suaranya gitu. Iya, suara intonasi. Dan jancuk itu kalau apa itu diungkapkan dengan rasa, pasti kata Enak. jancuk itu akan mengena pada si Nah mungkin karena itu jancuk abadi. nah, Setingkat dengan kalimat Toyibah. kalau pertama teater mungkin saya pernah yo lolok ngerti sapa-apa. Seperti apa? Heeh. Pelampiasan gitu. Tapi aku melihat mukamu pucat. Apa? Apa karena terlalu menjiwai? Ya karena sukmanya mau keluar. Kami setengah mati. Muka maksudnya muka pusat gimana? Awalnya beda ketika habis tampil teater dan sebelum tampil teater. Kalau pas tampil teater gimana? Ini ada pucat-pucat Iya. gitu. Sekarang udah mulai merona. Mulai Udah ada merah-merahnya. Tapi kemarin saya tahu itu mas, orang marah itu auranya maksimal. Tapi setelah itu habis. Seharusnya Arusnya kalau Habisnya enggak, sedih pasti rasanya. kalau seharusnya kalau marah itu seharusnya muka merah gitu. Ini pucat gitu tadi. Oh ini pucat marah. Iya. Ya merah putih dong. Merah putih. Indonesia. Apakah mungkin terlalu menjiwai atau gimana? Buat orang mengejutkan. Oh iya. Sebenarnya saya insting. Insting. Jadi marah ke insting yo. Jadi gimana ya? Apa itu? Saya sangat berterima kasih pada Mas Yoyon yang membantu saya. Kalau nggak ada alunan musiknya kita jiwanya kita kayak rono. Berarti musik adalah ruh dari musikalisasi puisi. Iya. Namanya aja musikalisasi. Tapi benar, Bang. Karena nada itu getaran. Iya. Nah, secara fisika apa, Zrul?
Nada adalah getaran, vibrasi. Dia itu dapat menembus dari sesuatu yang tak dapat ditembus. Itulah kenapa itu cahaya nanti, hubungan dengan cahaya. Cahaya itu dapat, kenapa cahaya itu bisa menembus sesuatu walaupun itu sempit. Bahkan kuantum, dalam tingkat kuantum, dalam tingkat elektron, atau lebih dalam lagi dalam tingkat foton, itu ada yang namanya tunneling effect ya, Rul? Tunneling effect. Jadi ketika ada sebuah elektron, ada sebuah muatan atau foton atau elektron apalah yang ukurannya kuantum, dia di dalam sebuah sumur muatan. Maksudnya apa? Dikungkum misalkan, aku di dalam suatu ruangan yang tertutup, tidak dapat ditembus oleh apapun. Jika aku dalam keadaan kuantum yang bersifat gelombang dan partikel, maka ada kemungkinan aku bisa keluar. Nah, gitu. Nah, getaran itu semacam itu, vibrasi semacam itu. Jadi walaupun dia menggunakan dengan suara, tapi ketika getaran itu pas, ngena, dia itu bisa mengena pada jantung, pada hati, pada sukma yang ada di dalam diri. Bahkan bisa menggetarkan yang lain. Bahkan semua ini bergetar, alam semesta bergetar. Namanya quantum enlightenment apa pun. Jadi ada quantum enlightenment atau Aku nggak percaya tapi merasakan. quantum enlightenment atau apalah itu saya nggak tahu namanya. Jadi percobaannya gini, ada seorang ibu anjing dan anak anjing dipisahkan sejauh 27 km. Dan ketika anak anjing itu disakiti, ibu anjing itu resah. Nah, kan nggak logis itu, nggak ada kabelnya kan, nggak ada kabelnya. Jadi kan nggak ada persambungannya. Kenapa kok ibu anjing ini kok bisa resah? Padahal dia nggak tahu bahwa anaknya itu disakiti di sana. Sebagaimana ibu kita, kenapa ibu kita itu tahu ketika kita sakit di tenggelam, tiba-tiba telepon ya kan? Karena getaran itu namanya quantum enlightenment. Jadi ketika ada suatu getaran, maka dia akan menggetarkan semesta yang lain. Ini cara memacu getaran itu. Digetarkan tak? Dengan audio tadi. Audio. Sebetulnya tadi itu pementasan Mas Yoyan, bukan pementasan saya. Saya hanya pelengkap saja. Berarti timbal balik itu ya. Jadi sesuatu yang digetarkan. Misalnya nih, kenapa saya nyemet lilin misalkan? Karena ada yang digetarkan dari lilin ini, sehingga lilin ini kan menggetarkan partikel-partikel yang ada di sekitar sini, sehingga partikel yang ada di sekitar sini memiliki hawa, memiliki hawa sehingga kita itu enak untuk berdiskusi gitu. Apalagi aromaterapinya, udah penting ya, saya mau dekorasi toh. Waduh, ini. Enggak combo. Berarti semakin banyak Semakin banyak yang digetarkan, maka energinya semakin besar. Sebagaimana ada sebuah besi kan. Nah, besi itu ketika dipanasi, kenapa dia bisa panas? Karena partikel yang ada di dalam itu bergetar dia. Nah, partikel yang di dalam bergetar, dia akan saling menumbuh, dia akan saling bergesekan, maka dia akan jadi panas. Dan panasnya akan ditransfer menuju yang lainnya. Sama, ketika kita getarkan perasaan kita, dengan ruh kita, dengan musik kita, dengan suara kita, dengan lantunan kita ekspresi out ya, kita getarkan jiwa-jiwa yang lain ada di sekitar sini. Bahkan jiwa-jiwa sing ra ketok, karena gak ketok makanya gak ngerti. Beda, ika sini karepe adeksa ki apa ta? Aku isih ra paham. Adneksa. Adneksa apa adeksa? Adneksa. Adneksa ki apa? Aneksa itu sebuah Kalau biasanya salah tulis aneh tak. Aneh ta? Aneh tak. sekitar sebuah kiasan. Jadi waktu itu kan pementasan, ini kan tadi hanya beberapa bait dari pementasan Agnexa Ruang Cinta. Kalau Agnexa Ruang Cinta itu bagaimana menggambarkan seseorang mencintai, dan ketika dia sudah mendapat cintanya, itu pertama kali untuk dialognya itu pertama kali waktu itu saya kebagian peran sebagai namanya masa atau yang menggambarkan suasana. Yang pertama itu bagaimana orang pada jatuh cinta itu ada perasaan senang, yang guyu-guyu dewe, pokoknya mendem cinta. Nah, terus
Katanya gini, sampai tadi mas siapa tuh? Mas Hakim. Satu satu. Terlalu sempit. Entah nggak terbatas sih kali. Nah, Terus. pada waktu jatuh cinta pasti ada masa ketemu ataupun itu ketemu nepe ya mek pamane mek inceng-inceng tok ngomong ngene-ngene tok ngono mek ndelok gambare tok dan setelah itu ada perasaan rindu ketika dia tidak ketemu. Nah pas waktu itu kan yang saya ungkapkan di sini tadi ada masa rindu sama rindu B. Cinta dengan emosi. Weh, mendayu-dayu gimana? Kayak gini sih buat ceritanya berapa paham ini. Justru itu getar semua ini. Ayo getarkan mereka paham, salurkan rasamu. Gimana? Untuk menikmati tidak perlu paham. Yang penting bergetar ya. Aku sudah paham dari getaran tadi. Karena getaran tadi adalah diam yang berkata. Dia nggak berkata. Diam yang berkata. Ngarang dia. Ngarang itu percaya. Dan itu kan tadi pas waktu bisu aku adalah perkenalkan aku adalah masa rindu yang nyaris hilang. Gimana ya? Rindu tapi nggak bisa mengungkapkan lah. Tolong jelaskan. Dia sebagaimana rasa. Ketika ada seorang orang Papua loh, nggak pernah makan yang namanya kurma. Jujur bagaimana kamu mendefinisikan kurma bagi dia? Rasanya gitu kan? Enggak mungkin. Ya. Tapi dengan sesuatu yang identik, sesuatu yang serupa, sesuatu yang dapat mereka pahami, yaitu apa madu. Ya kan? Nah, ngerti rasanya madu? Oh, madu mas guys gini. Nah, mirip bau kuwi. Mirip seperti itu, tapi bukan semacam itu. Jadi apapun yang kita jelaskan tentang cinta, apapun yang kita jelaskan tentang rindu, yang kita jelaskan hanya keidentikan, hanya sesuatu yang diidentikan dengan awan-awan, dengan bunga-bunga kan gitu kan, dengan luapan-luapan yang mengalir dan semacam itu, dengan mendayu-dayu dengan mabuk. Itu hanya keidentikan. Tapi apakah rindu semacam itu? Bukan. Ya kan? Nah, maka dari itu untuk merasakan rindu, merindulah. Untuk merasakan cinta, bercintalah. Bercinta. Tapi itu murni. Jadi kenapa tadi aku menang? Yang menang itu rindunya bukan jadi duduk wong gitu loh. Bukan orangnya. Berarti orangnya gak penting ya. Rindunya itu loh yang menang. Dan terus yang kedua tadi sempat berhenti itu tadi pergantian ke masa setelah udah ada rindu, udah memiliki. Nah itu seseorang kalau udah memiliki kenal satu sama lain dengan pasangannya atau mungkin dengan yang lainnya, ada sekat-sekat, ada dinding-dinding kekuatan. Nah dinding-dinding kekuatan itulah manusia tidak bisa apa itu, nggak bisa keluar dari dinding-dinding itu, nggak bisa lepas. Dia mau gini ada sekat apa itu sekatnya itu ya pasangannya itu. Gimana? Sekat tapi pasangan. Sekatnya itu bagaimana aku ini aku ki arep bagaimana aku ya kuliah aku harus bolos, tapi ono sing larang aku bolos. Aku pengen wah bolos aku rasa kerapu enak. Jadi cinta itu dinding. Ketika kamu sudah mengenalnya, ketika kamu sudah memilikinya, pasti ada dinding. Kenapa ketika engkau mengenal kok malah menjadi dinding? Oh, Seharusnya kan menjadi penguat dari diri atau gimana? karena itu Cinta memabukkan. Jadi dia lupa dunia, jadi hidup itu hanya cinta miliknya. dinding, dia tidak bisa jenenge bebas seperti dia jomblo, dia tidak bisa bebas mau ngomong ini lah. Nah kalau sudah ada ada yang memiliki,
dia ada yang mengaturnya. Mungkin olehnya Heeh. itu dinding. Dinding. Berarti dinding kan penguat dari bangunan. Heeh. Nah, jadi sebenarnya dinding adalah penguat dari dunia cinta. Gitu ya? Nyarang ini. Kabehnya positif dadine. Cintai ganteng sini ganteng dari Mas Hakim mau. Ini gak ada pohon. Dan terus tadi di bait itu ada namanya saling canda yang tertelan ambisi, rindu terkelupas menjadi koreng yang menjijikkan. Jadi ketika kamu sudah memiliki, rindu itu akan hilang. Dan ketika itu kamu mengetahui sisi jeleknya dari pasanganmu, kamu akan mengelupas rindumu dan menjadi koreng yang menjijikkan. Berarti nak bener buku gue Gus. Kan dong. Ya aku berdoa pada Tuhan. Ya Rob. Biarkanlah rindu ini abadi. Karena aku tak ingin rindu ini terobati, maka jangan kau pertemukan aku dengan dirinya agar rindu ini tak terobati. Ngono dong aku, makanya ora petek-petek. Nek ketemu Lho tak mesti memuas rinduku iki sing gare aku, ya Allah, aku merindukannya. Bagaimana ketika rindu ini aku dadurkan kepadamu. Merindukan manusia aja sudah begini jadinya, bagaimana ketika aku merindukanmu. Kan gitu. Ini kan pemahaman saya sebagai aktor. Mungkin kalau pemahaman lain yang nulis bukunya sendiri ini mungkin beda ya. Ya apa-apa rek, Andi Finance kan gitu. urip iki sing iki Wis iki. Ben aku paling bener kowe nang iki ngono kuwi urip. Berubah dengan rokok. Piye Mas Yan, piye Mas Yan? Piye Mas Yan? Apa nih? Arep ngomong apa? Orang ada. Ya, ucapan. Getaran musik. Mungkin ada Harus saya takon. saya takkan apa sing Masake mau apa saya dibantah larang oke ya. Enak Mas ini. Sebantah wae. Tak dur. Ngene iki malah jalan dibantah iki piye sama barang ngono ah. Oh, di desa malah seneng. Kancaku iki rada yo wis ngono kae kancaku iki. Sekarang puisi. Ya langsung puisi berarti. Puisi mau yang gue tak suka. Tak golek kerse. Kademen Mas. Puisi. Puisinya puisi diam. Jadi cuma diam doang. Yo wis, yo gelar rasa. Ya dingin. Ben sekalian rodok menengah, rodok minggir gak ketok kabeh. Wis balik meneh ke posisi awal. Dek, nek ketok rupon iki ra enggak penasaran, Mas. Wis suarane tok wonge goleki kok. Kayak motor eta aja makin goleki tapi motor Yayan deh. Sore-sore ning dalan malah dipoto. Malah ngeksis ning kampus gedhe kom. Oke. Apa? Tinggi servis saya dulu. Itu apa ya? Apa gitu? Oh, oke, mobil jenazah pun ikut mantep dulu. Wow, Ono ambulan. Mobil jenazah. Menghindari masuk angin nih. Padahalnya tetap Saya nyala Mas. dolanane kita ora Betul kata Mas Agil, cewek itu mudah kena kalau pakai album. Iya, betul. Kalau kamu bisa nyanyi setelit lagu aja. Ini rasamu tapi lagu lain. Ada pernah menjumpai Mas wanita yang tidak suka audio. Apa itu? Dia tidak suka, pokoknya musik enggak, dia enggak suka, enggak tahu. Nada Orang gimana? Orang tuli. Dengan rasa deh.
Berarti salah mau. Ya enggak mutlak sih Enggak mutlak. Kan jangan menggeneralisir. Peh sing sikile loro pitik kabeh sing sikile loro pitik ngono ya ora iso. Berarti pitik. Bule ada. Lah wong piye? Akan sikile papat, Cuk. Terus action. Enggak, tak kasih kayak garut. Ora kuat. Wis ra apa-apa wis. Bebas kan mendem ora apa-apa. Jadi puisi yang buat saya sendiri itu waktu itu saya buat puisi ini karena saya katanya tadi nggak boleh mengatakan jatuh cinta ya, membangun cinta. Oh iya. Membangun cinta dengan seseorang lah. Inisial lah, jangan M. Aku grogi naik. Malah tinggal. Jadi puisinya gini: menunggu saat waktu terbaik, terhilang ketika fajar menduduk kencang dalam tatapannya. Nurani bergejolak tak tertahankan, sampai angan-angan ini penuh dengannya. Tak ada waktu untuk tidak melamunkan dirinya. Tanda-tanda yang langit berikan seolah menuntut keberanianku. Tidak mungkin langit memberikan semuanya. Kini langit menuntutku untuk bertaruh dalam alam cinta, berenang dalam kebersamaan atau tenggelam sendiri tanpa ada sentuhan. Nuansa gemerlapnya bintang-bintang kejora tampak dalam ceritaku. Lembayung senja seakan marah dan menatapku tanpa ampun. Dan nafsu sampai menggelengkan dan tergelampar melawan harga diri ini. Sebegitu mahal harga diri ini untuk ditukar dalam surgawi cinta. Seperti mimpi sebagaimana mengatakan kata-kata sapaan. Memulai dialog dengannya, membuat jantung ini seakan tak bernyawa lagi. Melayang dalam surgawi angan-angan dengan berjuta rasa. Rasa yang mewarnai dalam setiap anugerah kehidupan dengan cinta. Ungkapannya hanya dapat kutulis dalam secari kertas ini. Menataku tak berbentuk seorang manusia. Mungkin jika waktu masih memberikan waktunya lagi, tak kusia-siakan kesempatan itu untuk menaruh cinta dalam dunia. Kalau isi dari puisi ini kan kayak film-film. Oh iya. Tapi cocok kok untuk para jomblo. Ada pokoknya di kiri ada setan, di kanan ada malaikat. Keduanya salah. Setengah ada saya. Ya kan nanti kan yang mereka apa setannya itu menggoda yang Malaikatnya. menasihati. Malah malah bingung ngomongin. Kita kira malaikat jebule setan. Tapi enggak apa kadang setan yang menang. Kan kalau bagus. Nah, ini kenapa kok nafsu dan nurani yang terhempas? Karena harga diri ini segitu mahalnya. Karena diam itu adalah ya yang dikatakan Mas Hakim itu. Nah, karena diam nafsu dan nurani ini terhempas. Sing nafsu nih wis kok tembakan. Ora apa masalah. Nafsu menuntut ya. Nafsu menuntutnya. Nurani ngomongnya ini. Jadi Nafsunya tuh gara-gara ada setan di sini. si Nurani deh ngomongnya ini. Kayak Bagi kok anu ya, harga dirimu begitu tinggi men. Kamu tidak apa itu, bagi wis dikai kesempatan. Dan kalau pamane cara babalannya selama kipernya kali ngedang tok. Ora mbok tendang nyapo ngono. Lah. Lah, ya seperti itulah. Ini melawan kata diam tadi. Melawan kata dia. Kontroversi. Kita harus saling berpartisipasi. Dan ini untuk menuntut kita untuk aktif. Jadi yo ya kita sudah dipertemukan tapi kita nggak berani ya, untuk mengungkapkannya. Berarti
Ini sebagaimana kenapa Tuhan menciptakan dua mata agar tidak kita melihat dari satu sisi, tapi dari sisi yang lain. Yang satu melihat dari sisi cinta, diam. Yang satu harus melihat dari sisi teriakan. Nah, masa diam tanpa teriakan nggak ada, ya kan? Teriakan tanpa diam nggak ada. Kanan tanpa kiri nggak ada, kiri tanpa kanan nggak ada. Mereka adalah satu kesatuan. Ada aktif dan pasif. Yang penting sama-sama cinta. Mas lagi kemarin takkan apa? Ora. Lah kok jadi mau dikuasai. Lali. Terus. Ya mungkin itulah apa itu inti sari dari cerita itu. Karena ini sebuah puisi yang mungkin pendek ya, enggak begitu panjang yang kayak diungkapkan dengan Mas Hakim tadi yang berisi makna-makna yang beragam. Kan puisi ini fokus pada seseorang yang itu. Gitu ya kan. Gitu. Tapi alangkah bagusnya diiringi dengan musik supaya ada getaran gitu. Harus latihan dulu, harus latihan lama. Berarti pas Berarti musik nggak ada cuma getaran. nari kelas bisa dong. Harmoni itu tidak harus latihan. Ketika petok ketemu petok, ada judul ketemu judul, kelop mana lo? Bisa dicoba ya. Monggo. Kalau apa itu aja baca itu saja saya baru dapat rasanya itu harus latihan berapa kali baru dapat baca terus. Enaknya dia tuh mau coba aku gini toh. Berarti belum bisa ini membuat getaran. Saya belum profesional. Siap. Dua nawang menghargai. Mungkin gimana kan? Apa sudah diganti yang lain? Wis mau selawatan. Bisa selawat dulu. Nyanyi gitu. Mungkin ya wis.